Iya TV Binbas 8, inspiratif, edukatif, dan islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, saudara-saudariku yang semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang mulia ini kita akan membicarakan tentang sebuah kota, sebuah tempat yang sangat mulia di permukaan bumi ini, tempat di mana penduduk dunia salat menghadapnya, tempat di mana seseorang sangat mendambakan akan pergi ke sana, tempat yang istimewa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun Nabi SAW sebutkan di dalam hadisnya, yaitu kota Mekah. Kota Mekah merupakan kota yang secara geografis terletak sekitar 600 km sebelah selatan kota Madinah. Kemudian kurang lebih 200 km sebelah timur laut kota Jeddah. Kota ini adalah kota yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Dan banyak gunung-gunung yang mengelilingi kota Mekah tersebut, dengan bangunan Ka'bah sebagai pusatnya. Ada dua gunung yang mengelilingi kota Mekah secara umum. Yang pertama adalah Gunung Abu Qubais, yang kedua Gunung Qo'qan. Kemudian masyarul muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, kota Mekah namanya berasal dari kata imtakka. Imtakka itu artinya berdesak-desakan, mendesak atau mendorong. Karena manusia di sana mereka banyak berdesak-desakan, saling dorong-dorongan dikarenakan ramainya, dikarenakan padatnya. Bisa kita bayangkan selama 24 jam non-stop Masjidil Haram tidak pernah sepi. Ada yang keluar, ada yang masuk, dan setiap hari dipadati dan dikunjungi oleh orang-orang di seluruh dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, Mekah memiliki nama lain. Ada nama lain dari kota Mekah ini selain daripada nama Mekah. Kalau nama Mekah itu sendiri ada di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat 24. Allah berfirman, wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menahan tangan mereka dari membinasakan kalian, dan menahan tangan kalian dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah, bi batni Makkah, di tengah kota Mekah. Di sini disebutkan Makkah, berarti penamaan Mekah itu memang ada di dalam Al-Quran.
Kemudian nama lain daripada kota Mekah adalah Al-Balad. Al-Balad artinya negeri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Balad ayat 1, La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan Al-Balad. Al-Balad di sini maksudnya adalah Mekah. Negeri Mekah. Kemudian di antara namanya adalah Masjidil Haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian penamaan berikutnya yaitu Bakkah. Nama Mekah yang lain yaitu Bakkah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 96. Allah berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia yaitu Baitullah yang di Bakkah. Bakkah maksudnya adalah Mekah. Kemudian di antara nama Mekah juga adalah Ummul Qura. Ummul Qura. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 92. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha. Dan ini Al-Qur'an adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, yaitu penduduk yang ada di Ummul Qura. Ummul Qura maksudnya adalah kota Mekah. Karena dia Ummul Qura. Ummul Qura itu artinya pusat kota. Yang dimasukkan di sini adalah kota Mekah. Karena kota Mekah terdapat Baitullah, rumah Allah, Masjidil Haram, maka dia adalah pusat kota karena sering dikunjungi oleh orang-orang. Ada juga penamaan lainnya yaitu Ma'ad, artinya tempat kembali. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila Ma'ad. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke Ma'ad, tempat kembali. Akan kembali, benar-benar akan mengembalikan kamu ke Ma'ad. Ke Ma'ad di sini maksudnya adalah ke kota Mekah. Kata Ma'ad maknanya adalah tanah kelahiran. Tempat kembali maksudnya adalah tempat kembali yang semulanya Nabi SAW di Madinah, kemudian beliau ke Mekah lagi karena tanah kelahiran beliau. Kemudian Mekah juga dinamakan dengan Balad Al-Amin, negeri yang aman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat 3. Wa hadzal baladil amin. Dan ini dan demi kota Mekah yang aman ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya kota Mekah memiliki keistimewaan. Kota Mekah memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa.
yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan menyebutkan tentang keutamaan daripada kota Mekah. Apa di antara keutamaan-keutamaan kota Mekah? Di antara keutamaan kota Mekah yaitu kota Mekah adalah kota haram. Tanah Mekah itu adalah tanah haram. Kenapa dinamakan kota haram? Disebut tanah haram karena kota Mekah memiliki aturan-aturan khusus yang tidak ada di daerah lain, yang tidak terdapat di kota-kota yang lainnya. Ketika seseorang masuk kota Mekah, maka ada aturan-aturan khusus yang harus dia lakukan. Ada hal-hal yang hendaknya dia tidak kerjakan. Ma'asyiral muslimin wal muslim rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kota Mekah sebagai kota suci. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kota Mekah sebagai kota haram. Sejak kapan? Sejak penciptaan langit dan bumi. Semenjak penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kota Mekah adalah kota haram. Menetapkan kota Mekah adalah kota suci. Nabi kita yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Inna hadzal balad," sesungguhnya kota ini, negeri ini, maksudnya adalah kota Mekah, negeri Mekah. Harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya, telah mensucikannya, telah memuliakannya. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka kota suci ini dia adalah kota suci, kota haram, kota yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tentunya kota ini adalah kota yang mulia. Kemudian yang berikutnya, keutamaan yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di kota ini, di kota Mekah ini ada Masjidil Haram, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala atau Baitullah, yang mana manusia banyak beribadah di sana. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 96, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah maksudnya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimin rahimani wa rahmakumullah, di antara juga keutamaan kota Mekah yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir di kota Mekah. Nabi yang paling mulia, penutup para rasul, sayyidul mursalin, khatamul anbiya. Beliau dilahirkan di kota Mekah. Dilahirkan di kota yang mulia. Sehingga kota Mekah ini merupakan kota yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di sana, orang pribumi. Karena seseorang dimanapun dia merantau, selama apapun dia merantau, maka dia pasti akan teringat kota kelahirannya. Sama seperti kita merantau jauh, maka tentunya kita masih teringat tanah kelahiran kita. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan kota Mekah, sebenarnya berat yang beliau lakukan.
berat sekali yang beliau rasakan ketika beliau ingin meninggalkan kota Mekah. Apa kata beliau? Wallahi, innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallah. Demi Allah, engkau adalah sebaik-baik bumi. Yang beliau maksudkan, engkau di sini maksudnya adalah kota Mekah. Dan bumi Allah yang paling dicintainya. Sebaik-baik bumi. Kemudian bumi yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau seandainya aku tidak diusir darimu, maksudnya kalau tidak ada sesuatu penyebab yang menjadikan Nabi SAW berhijrah dari Mekah kota Madinah, maka dia tidak mungkin keluar. Gak mungkin dia akan meninggalkan kota tersebut. Tetapi dikarenakan suatu sebab yang mengharuskan beliau hijrah, yang mengharuskan beliau meninggalkan kota yang beliau cintai, maka mau bagaimana lagi? Terpaksa dengan berat hati beliau meninggalkan kota kelahirannya demi kemaslahatan yang besar. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan kota Mekah adalah salat di kota Mekah, terkhususnya salat di Masjidil Haram. Maka derajat atau nilainya sangat tinggi, sebanding dengan 100.000 salat di tempat lainnya. Satu kali salat di Masjidil Haram maka sama seperti 100.000 salat di masjid yang lainnya. Menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Nabi SAW bersabda, salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwahu. Salat di Masjidil Haram atau satu salat di Masjidil Haram lebih utama dibandingkan 100.000 salat di tempat yang lainnya. Kalau di Indonesia yang ada di Jakarta ada masjid besar, Masjid Istiqlal. 100.000 salat di Masjid Istiqlal baru satu kali salat di Masjidil Haram. Nah, makanya ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat mengunjungi Masjidil Haram, bisa melaksanakan haji, bisa melaksanakan ibadah umroh, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perbanyak salat di sana. Salat sunnah, salat wajib, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah, mendapatkan pahala yang banyak. Ini baru dari sisi salat saja. Belum lagi dari sisi-sisi yang lain mendapatkan pahala-pahala yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan kota Mekah ini, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan kota Mekah. Ada ketentuan-ketentuannya. Di antaranya adalah orang kafir, non-muslim, maka mereka tidak boleh memasuki kota Mekah. Tidak boleh mereka memasuki kota haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidil harama ba'da 'amihim hadza. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Tahun ini maksudnya tahun penaklukan kota Mekah. Artinya setelah penaklukan kota Mekah telah dikuasai oleh kaum muslimin, maka tidak boleh orang-orang musyrik masuk ke sana lagi. Ma'asyiral muslimin
wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada juga ketentuannya. Di antaranya adalah siapapun yang memasuki kota ini, maka dia tidak boleh berbuat maksiat, berat dosanya. Karena dia adalah tanah haram, maka haram melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka jangan coba-coba seseorang melakukan perbuatan maksiat di kota yang mulia ini. Bahkan tanah bahkan pohon-pohon yang ada di tanah di kota Mekah itu tidak boleh ditebang. Kemudian juga tidak boleh membunuh hewan-hewan, mencabut rumput-rumputan di sana. Saking kemuliaannya kota sana. Kalau kita pernah berkunjung ke Masjidil Haram, ke kota Mekah atau ke kota Nabawi, ke Masjid Nabawi, kota Madinah, maka kita akan menemukan banyak sekali burung-burung merpati. Semakin banyak, semakin hari semakin banyak, semakin bertambah. Kenapa? Ya karena orang tidak boleh membunuhnya. Nah sehingga burung-burung tersebut semakin hari semakin bertambah, semakin banyak. Karena tidak boleh dibunuh. Kemudian ketentuannya juga adalah barang temuan di tanah haram tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya atau diberikan kepada pihak yang berwenang. Nah, maka dari sini ketika kita memasuki kota Mekah, maka kita memiliki aturan-aturan khusus yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan. Kemudian di antara keutamaan kota Mekah yaitu Allah Subhanahu wa taala melindungi kota Mekah dari serangan luar. Kota Mekah yang sebelumnya akan dihancurkan oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala gagalkan rencana mereka. Dan itu waktu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah. Tahun ketika tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ingin menyerang Ka'bah, ingin masuk kota Mekah, ingin menyerang Ka'bah, tapi Allah Subhanahu wa taala gagalkan apa yang mereka lakukan. Niat buruk mereka tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, "Innallaha habasa 'an Makkatal fil." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melindungi Mekah dari serangan bergajah. Wa sallatu 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman untuk menguasainya. Bahkan juga ini keutamaan kota Mekah. Kota Mekah tidak dimasuki Dajjal. Dajjal nanti muncul pada hari kiamat nanti. Karena salah satu tanda daripada hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Dan dia bisa memasuki penjuru-penjuru dunia kecuali dua. Yang pertama kota Mekah, yang kedua kota Madinah. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki tentara malaikat untuk menjaganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal." Tidak ada satupun negeri kecuali akan diinjak atau dimasuki oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Mekah dan Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi al-malaikatu safina yahrusunaha. Tidak ada satupun lorong menuju kota tersebut kecuali di sana terdapat para malaikat yang berbaris menjaga kota tersebut. Allah Subhanahu wa taala memiliki tentara-tentaranya, memiliki pasukan-pasukannya, yaitu para malaikat yang senantiasa menjaga
yang mereka menjaga dari serangan Dajjal ketika Dajjal masuk. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar daripada kota Mekah. Kemudian ada juga keutamaannya, yaitu kota Mekah. Di sana ada Masjidil Haram, itu merupakan tempat ibadah para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, serta adanya kewajiban atas orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengunjunginya. Orang kalau sudah memiliki kemampuan ibadah haji, maka wajib haji baginya. Untuk kemana ibadah haji? Ibadah haji itu dilakukan di mana? Di kota Mekah, di Masjidil Haram. Maka tidak boleh seseorang melaksanakan ibadah haji di kota yang lainnya. Tidak boleh berhaji, berumrah di Indonesia atau di negara lain selain daripada di kota Mekah, di Masjidil Haram. Kemudian keutamaan berikutnya adalah tempat yang tidak boleh seseorang yang masuk ke dalamnya kecuali dengan kerendahan hati, dengan khusyuk. Bahkan orang-orang beribadah di sana dengan kepala terbuka, seperti pelaksanaan ibadah umroh. Ketika ihram, maka dia tanggalkan pakaiannya, dia memakai yang laki-laki yang harus memakai 2 helai kain ihram. Dia tidak boleh memakai peci atau penutup kepala. Dia harus menanggalkan perhiasan-perhiasan dunia dalam rangka fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan proses ibadah umrohnya. Kemudian kota Mekah adalah kota yang aman, kota yang tidak boleh ada pertumpahan darah di sana. Maka jarang kita mendengar adanya pertumpahan darah yang ada di sana. Kemudian keutamaan kota Mekah adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada manusia untuk bertawaf di sana. Itu mengelilingi Ka'bah. Maka tawaf itu hanya di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, bukan tawaf di tempat lainnya. Maka satu-satunya tempat dalam prosesi pelaksanaan ibadah haji, ibadah umroh ya ada di sana. Tidak boleh di tempat lainnya. Walaupun ada orang-orang yang mungkin ingin menandingi Masjidil Haram, memiliki tanah yang luas misalnya, dibangunlah Ka'bah di sana, dibuatlah seperti Masjidil Haram. Kemudian adanya prosesi ibadah haji, ibadah umroh kesan di sana. Tapi di luar kota Mekah. Bukan kota Mekah, namun ini tidak sah. Karena harus melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh ke Mekah Al-Mukarramah, ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kota Mekah tersebut, di sana ada Ka'bahnya di Masjidil Haram, di situ ada Ka'bahnya. Dan dalam pelaksanaan ibadah umrah di sana ada orang yang melambaikan tangannya, yaitu melambaikan tangan ketika melewati Hajar Aswad. Itu kalau dia tidak memungkinkan, kalau memungkinkan dia mencium Hajar Aswad tersebut. Dan ini dilakukan hanya di sana. Kemudian juga kota Mekah, yang di sana terdapat Ka'bahnya yang di dalam Masjidil Haram tersebut. Maka seseorang ketika dia buang hajat, dia tidak boleh menghadapnya, dan juga dia tidak boleh membelakanginya, dalam rangka ikram atau ihtiram, memuliakan, menghormati kota Mekah. Kemudian kota Mekah adalah kota yang aman, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man dakhalahu kana aminan." Barang siapa yang memasuki kota Mekah, maka dia berada dalam keadaan aman. Kota Mekah adalah kota yang aman. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itulah memberi makanan kepada mereka yang untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
agar Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota Mekah adalah kota yang aman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 126, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana ini merupakan doa Nabi Ibrahim, wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Dan alhamdulillah kita lihat kota Mekah, negeri Mekah merupakan negeri yang aman, negeri yang manusia rindu kepadanya, ingin berkunjung terus ke sana, meningkat ibadahnya ketika beribadah di sana, bersemangat, termotivasi, penuh dengan pahala-pahala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengunjungi kota yang mulia, kota Mekah. Karena dia adalah kota kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota yang penuh dengan cerita perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita kisah beliau, karena memang beliau lahir di sana, beliau juga dibesarkan di sana. Tentunya banyak cerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahmakumullah. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait hal-hal yang berkaitan dengan kota Mekah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya TV Binbas 8, inspiratif, edukatif, dan islami.